Fungsionaris Batko HMI Sulsel, Iwan Maskrip, mendesak penyidik di Treskrimsus Polda Sulsel dan Kejari Sulsel untuk tidak berhenti pada penerapan Undang-Undang Kesehatan dalam kasus peredaran skincare berbahaya. Menurut Iwan, setelah pelimpahan 3 tersangka skincare berbahaya Mira Hayati, Agus Salim dan Mustadir dengan ke Jaksa Penuntut Umum, JPU, penyidik seyogyanya melakukan pengusutan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU, yang dilakukan 3 tersangka. Sebagaimana diketahui bahwa TPPU merupakan tindak pidana lanjutan, secondary crime, dari tindak pidana asal, primary crime, kata Iwan dalam keterangan tertulisnya, Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025, malam. Menurut unsur TPPU dalam kasus tersebut sudah layak untuk didalami penyidik lebih lanjut. Dari perkara kasus skincare berbahaya tersebut sekiranya sudah memenuhi unsur untuk dilakukan pengembangan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang, ujarnya. Sebab, kata dia, ada implikasi kerugian negara yang ditimbulkan bisa dilihat dari perputaran omset dalam sindikat produk industri ilegal tersebut. Bisnis ilegal kan tidak tersentuh pajak, yang tentu meraup keuntungan dengan merampas hak negara demi kepentingan bisnis. Ada indikasi dugaan TPPU, dan itu sangat jelas merugikan negara, terang Iwan. Lebih lanjut dijelaskan, salah satu faktor sentral yang dapat membuat kemunduran dalam suatu negara adalah ketika lemahnya supremasi hukum. Hukum, kata dia, sejatinya bertugas untuk menjamin adanya sebuah kepastian hukum dalam masyarakat. Kawal dan usut tuntas dugaan tindak pidana pencucian uang di balik sindikat industri skincare ilegal tersebut. Demi terwujudnya penghormatan hukum, tuntutnya, peran dan ancaman pasal terhadap tersangka 3 tersangka skincare berbahaya Agus Salim, Mira Hayati, dan Mustadir dengan sila terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ketiganya dijerat Undang-Undang Kesehatan atas perbuatan memproduksi ataupun mengedarkan bahan kosmetik ataupun ramuan berbahaya. Kasih Penkum Kejati Sulsel Sutarmi membacakan dengan lengkap pasal yang menjerat ketiganya seusai penyerahan tersangka oleh penyidik Polda Sulsel. Penyerahan tersangka dan barang bukti itu berlangsung di kantor Kejari Makassar, Jalan Amanagapa, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025. Tersangka AS alias Agus Salim, 40, merupakan pemilik atau owner brand Ratu Glow dan Raja Glow yang mengedarkan, memproduksi obat pelangsing RG Raja Glow My Body Slim. Produk itu telah diuji di BPOM Makassar dan tidak memenuhi syarat edar karena kandungan bisakodil positif, yang merupakan bahan baku obat, BKO, yang seharusnya tidak boleh termuat dalam ramuan obat tradisional, jamu. Perbuatan tersangka AS yang telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu melanggar pasal 435 Jo, pasal 138 ayat 2 UU RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, kata Sutarmi. Yang diancam pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Lanjutnya, tersangka MS alias Mustadir dengan sila 42 merupakan direktur CV Veni France yang memproduksi, mengedarkan kosmetik FF Day Cream Glowing dan FF Night Cream Glowing yang telah diuji di BPOM Makassar dan positif mengandung merkuri, raksa, HEP. Perbuatan tersangka MS yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu, kata Sutarmi, melanggar ketentuan pasal 435 Jo, pasal 138 ayat 2 UU RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Yang diancam pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah, jelasnya. Selain itu, kata Sutarmi, perbuatan tersangka MS yang telah memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan melanggar pasal 62 ayat 1 Jo, pasal 8 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang diancam pidana paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak 2 miliar rupiah, terangnya. Sementara untuk tersangka MH alias Mira Hayati, 29,
merupakan Direktur Utama Agus Mira Mandiri Utama yang memproduksi, mengedarkan kosmetik lightening skin Mira Hayati Cosmetic dan MH Cosmetic Night Cream Glowing yang telah diuji di BPOM Makassar dan Sotif mengandung merkuri, raksa, hak. Perbuatan tersangka MS yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu melanggar pasal 435 JOW pasal 138 ayat 2 UU RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Yang diancam pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah, bebernya. Penampakan Mira Hayati dikawal puluhan polisi saat pelimpahan kasus bos skincare. Tersangka skincare berbahaya, Mira Hayati, H. Agus Salim, dan suami Feni Frans Mustadir dengan sila, diserahkan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Sulsel ke Jaksa Penuntut Umum, JPU. Penyerahan itu berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Makassar, Jalan Amanagapa, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, pada Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025. Tampak puluhan polisi berpakaian hitam putih hadir dalam penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut. Hadir pula Kasih Penerangan Hukum, Penkum, Kejati Sulsel, Sutarmi. Pantauan Tribun, salah satu tersangka, Agus Salim, berada di dalam ruang konsultasi. Agus Salim tampak mengenakan kemeja putih dan kopiah coklat. Selain Agus Salim, beberapa barang bukti diduga skincare juga diperiksa di ruangan tersebut. Penyerahan tersangka dan barang bukti ini dibenarkan oleh Kasubit Penmasbit Humas Polda Sulsel, AKBP Yerlin Tanding KT. Pada hari Senin tanggal 3 Februari tahun 2025, Subdit Indak Ditreskrimsus Polda Sulsel menyerahkan tersangka dan barang bukti, tahap 2, di kantor Kejaksaan Negeri Makassar, kata AKBP Yerlin dalam keterangan tertulisnya. Yang diterima langsung oleh tim JPU dari Kejati Sulsel dan JPU Kejari Makassar. Situasi aman dan terkendali, lanjutnya. Terungkap alasan Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Ditreskrimsus Polda Sulsel baru menahan 3 tersangka skincare bermerkuri di kota Makassar. Padahal, ketiganya Mira Hayati, MH, Mustadir dengan sila, FF, yang merupakan suami dari Feni Frans, serta Agus Salim, RG, ditetapkan tersangka pada November tahun 2024. Kasubit Penmasbit Humas Polda Sulsel, Yerlin Tanding KT, mengatakan, ketiganya baru ditahan lantaran berkas perkara baru saja lengkap atau P21. Kan sudah lengkap berkasnya, sudah P21 dan akan dilakukan pelimpahan tahap 2 yaitu pengiriman TSK, tersangka, dan barang bukti ke JPU, ujarnya saat ditemui wartawan di Mapolda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Yerlin menjelaskan, penahanan ketiga tersangka dimulai pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025, kemarin. Meski ketiganya ditahan, 2 diantaranya, Mira Hayati dan Agus Salim, langsung dibantarkan ke rumah sakit lantaran mengeluhkan kondisi kesehatannya. Yang 2 tersangka dibantarkan tetap dilakukan pengawasan melekat. Kemudian yang 1, Mustadir dengan sila, sudah di rutan Polda, jelasnya. Penampilan Mira Hayati digiring ke tahanan dengan tangan terborgol, bos skincare tak lagi glamor. Penampakan Mira Hayati bos skincare Makassar saat digiring petugas untuk menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara.